Apa yang sebenarnya terjadi ketika rudal Iran menghantam jantung Israel? Mengapa serangan ini terasa jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya? Iran kembali meluncurkan gelombang rudal balistik ke wilayah Israel, namun ada yang berbeda dan jauh lebih mengkhawatirkan. Untuk pertama kalinya Iran menggunakan jenis hulu ledak yang tidak biasa, yaitu hulu ledak cluster. Senjata yang melepaskan puluhan submunisi ke area target yang luas dan acak. Ini bukan sekadar serangan rudal. Ini adalah sinyal bahwa peperangan modern sedang berubah bentuk. Dan yang lebih mengejutkan adalah bahwa sistem pertahanan udara Israel yang paling canggih tampaknya tidak mampu menghadapinya. Iran tampaknya telah mempelajari dengan sangat rinci bagaimana sistem pertahanan udara Israel bekerja selama dekade terakhir. Sistem berlapis seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow 3 memang sering dipuji sebagai garda terdepan teknologi pertahanan modern. Namun, seperti banyak sistem buatan manusia lainnya, sistem ini memiliki kelemahan mendasar. Dalam serangan yang mereka juluki Operasi True Promise 3, Iran meluncurkan lebih dari 150 rudal balistik ke berbagai bagian Israel dalam 2 gelombang terkoordinasi. Target utamanya bukan hanya fasilitas militer tetapi juga pusat logistik, infrastruktur sipil dan daerah pada penduduk seperti Berseba, Ashkelon dan pinggiran Tel Aviv. Yang sangat memprihatinkan adalah penggunaan rudal hulu ledak cluster yang melepaskan lusinan submunisi saat mendekati target mereka. Salah satu lokasi yang terkena dampak secara signifikan adalah pusat medis Soroka di Berseba, rumah sakit terbesar di Israel Selatan. Beberapa submunisi dilaporkan mengenai area parkir dan fasilitas pendukung medis. Pemerintah Israel menyatakan tidak ada korban dalam serangan itu, tetapi berbagai rekaman video warga, laporan medis lokal, dan dokumentasi media internasional menunjukkan adanya cedera serius dan bahkan beberapa kematian yang tidak segera diungkapkan secara resmi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang keakuratan informasi yang diberikan kepada publik. Beberapa jam setelah serangan, pernyataan resmi pemerintah dan militer Israel berubah dari yang menyatakan tidak ada kerusakan signifikan menjadi mengatakan tidak ada kerusakan. Akhirnya diakui bahwa ada kerusakan kecil pada fasilitas sipil. Foto dan laporan di lapangan menunjukkan dampak yang lebih besar daripada yang dinyatakan. Hal ini menimbulkan kritik terhadap transparansi informasi. Meskipun pemerintah berpendapat bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga stabilitas psikologis rakyat Israel, mengklaim telah berhasil mencegat sejumlah rudal dengan sistem Arrow dan David Sling, tetapi efektivitasnya terbatas ketika menghadapi submunisi cluster yang banyak dan jatuh di berbagai titik. Beberapa analis mengatakan bahwa pertahanan udara Israel dirancang untuk mencegat ancaman strategis, bukan serangan saturasi yang terdiri dari banyak komponen kecil. Submunisi ini menyebar terlalu luas dan terlalu cepat untuk ditangani secara efektif oleh sistem radar dan rudal pencegat. Ancaman yang tidak biasa memerlukan penyesuaian sistem dan pendekatan yang lebih adaptif. Amerika Serikat dengan tegas mendukung Israel dan menyatakan bahwa Iran telah melewati batas. Gedung Putih telah memperingatkan bahwa mereka akan mempertimbangkan respons militer jika eskalasi berlanjut. Di sisi lain, Rusia telah menyerukan gencatan senjata dan menawarkan jalur diplomatik negara-negara Eropa, terbagi beberapa mendukung langkah-langkah deeskalasi sementara yang lain tetap netral. Cina sejauh ini belum berkomentar secara langsung tetapi beberapa analis telah menyarankan bahwa hal itu mungkin memainkan peran tidak langsung dalam rantai pasokan teknologi. Respons global menunjukkan kompleksitas geopolitik regional di mana kepentingan strategis sering mempengaruhi nada diplomasi meskipun banyak negara menyerukan perdamaian. Langkah Iran untuk menggunakan rudal hulu ledak cluster dianggap sebagai bentuk perang asimetris mereka. Tidak bergantung pada volume besar rudal konvensional, tetapi memaksimalkan dampak dari satu rudal dengan menyebarkan submunisi di titik-titik strategis. Biaya produksi rudal ini relatif rendah dibandingkan dengan rudal pencegat Israel, yang dapat mencapai jutaan dolar per unit ini, memberi Iran keuntungan dalam hal efisiensi serangan dan beban logistik yang harus ditanggung Israel dalam mempertahankan wilayahnya dalam konteks ini. Iran menunjukkan bahwa strategi dan inovasi taktis dapat menjadi kekuatan yang sama pentingnya dengan keunggulan teknologi. Serangan ini menunjukkan bahwa sistem pertahanan udara modern masih memiliki keterbatasan hulu. Ledak cluster yang digunakan oleh Iran menunjukkan bagaimana ancaman baru dapat muncul dari celah yang selama ini dianggap tidak kritis. Di sisi lain, reaksi global menunjukkan bahwa situasi ini tidak hanya menyangkut kedua negara saja, namun juga berdampak pada stabilitas regional dan keseimbangan geopolitik dunia. Apakah hal ini akan berlanjut menjadi lebih besar konflik, atau menjadi momen refleksi untuk mengevaluasi arah kebijakan militer dan diplomasi di kawasan? Semua itu masih tergantung pada respon masing-masing pihak dalam beberapa hari ke depan,
Dalam konflik seperti ini, keakuratan informasi, kesiapan pertahanan, dan kemampuan membaca dinamika medan perang akan menjadi faktor penentu apakah suatu negara dapat bertahan atau kehilangan keunggulan strategisnya.